Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudi Pratama dengan NIM 2520079. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar jaringan nirkabel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Telekomunikasi terdiri dari dua kata, yaitu tele dan komunikasi. Tele yang berarti jauh dan komunikasi yang berarti suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Jadi telekomunikasi adalah suatu hubungan antar orang atau lebih yang dipisahkan oleh jarak yang jauh. Secara harfiah, internet atau kependekan dari interconnection, networking, ialah rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Sedangkan secara istilah, internet atau huruf I besar ialah sistem komputer umum yang berhubung secara global dan menggunakan TCP atau IP sebagai protokol pertukaran paket atau paket switching communication protocol. Rangkaian internet yang tersebar dinamakan dinamakan internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan internet working. Setiap jaringan mungkin menghubungkan puluhan, ratusan, bahkan ribuan komputer yang memungkinkan berbagai informasi dan sumber daya sehingga membentuk sistem informasi global. Setiap orang yang mempunyai akses internet dapat berkomunikasi langsung dengan siapapun di internet, memberikan informasi kepada orang lain, mencari informasi yang disediakan orang lain, atau menjual barang atau jasa dengan biaya murah. Sedangkan jaringan nirkabel merujuk ke semua jenis komputer jaringan dan umumnya terkait dengan jaringan telekomunikasi yang antara node dilaksanakan tanpa menggunakan kabel. Wireless jaringan telekomunikasi pada umumnya dilaksanakan dengan beberapa jenis beberapa jenis informasi sistem transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, dan itu pelaksanaannya biasanya terjadi pada tingkat fisik atau lapisan dari jaringan. Teknologi jaringan nirkabel sebenarnya terbentang luas, mulai dari komunikasi suara sampai dengan jaringan data, yang mana membolehkan pengguna untuk membangun komunikasi nirkabel pada suatu jarak tertentu. Ini termasuk teknologi infrared dan radio sebagainya. Piranti yang umumnya digunakan untuk jaringan nirkabel termasuk di dalamnya adalah komputer genggam, PDA, telepon seluler, tablet PC, dan lain sebagainya. Teknologi nirkabel ini memiliki kegunaan yang sangat banyak. Contohnya, pengguna bergerak bisa menggunakan telepon seluler mereka untuk mengakses email. Sementara itu, para pelancong dengan laptopnya bisa terhubung ke internet ketika mereka sedang di bandara, di kafe, kereta api, dan tempat publik lainnya. Di rumah, pengguna dapat terhubung ke desktop mereka melalui Bluetooth untuk melakukan sinkronisasi dengan PDA-nya. Jaringan nirkabel adalah jenis jaringan komunikasi yang memungkinkan perangkat-perangkat elektronik untuk berkomunikasi antar satu sama lainnya tanpa menggunakan kabel fisik. Konsep dasar jaringan nirkabel melibatkan penggunaan gelombang elektromagnetik untuk mentransmisikan data antar perangkat-perangkat tersebut. Berikut adalah beberapa komponen dan konsep dasar dalam jaringan nirkabel. Yang pertama, perangkat nirkabel adalah perangkat-perangkat nirkabel yang mendukung komunikasi nirkabel. Ini bisa berupa ponsel, laptop, tablet, printer, router nirkabel, atau perangkat IoT yang kepanjangannya Internet of Things dan lainnya. Perangkat-perangkat ini dilengkapi dengan transceiver nirkabel yang memungkinkan mereka untuk mengirim dan menerima data melalui gelombang elektromagnetik. Yang kedua, frekuensi, yaitu jaringan nirkabel menggunakan spektrum frekuensi tertentu untuk mentransmisikan data. Frekuensi yang paling umum digunakan untuk frekuensi radio, tetapi jaringan nirkabel juga dapat menggunakan frekuensi infrared dan gelombang mikro.
Setiap frekuensi memiliki kegunaan dan karakteristiknya sendiri. Misalnya, frekuensi radio yang rendah memiliki jangkauan yang lebih luas tetapi kecepatan transmisinya yang lebih rendah. Sementara frekuensi radio yang tinggi memiliki kecepatan transmisi yang lebih tinggi tapi jangkauannya yang lebih terbatas. Ketiga, protokol komunikasi, yaitu jaringan nirkabel menggunakan protokol komunikasi khususnya yang mengatur bagaimana data dikemas, dikirim dan diterima antara perangkat-perangkat nirkabel. Protokol yang umumnya digunakan termasuk Wi-Fi atau wireless fidelity untuk jaringan lokal nirkabel dan Bluetooth untuk komunikasi jarak dekat. Antara perangkat-perangkat yang berdekatan, protokol ini mencakup standar dan spesifikasi teknis yang memastikan interoperabilitas antara perangkat-perangkat yang berbeda. Keempat, infrastruktur jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel dapat memiliki dua jenis infrastruktur, yaitu berbasis titik akses atau access point base dan infrastruktur ad hoc. Dalam infrastruktur berbasis titik akses, ada satu atau beberapa titik akses nirkabel yang berfungsi sebagai pusat komunikasi. Perangkat-perangkat nirkabel terhubung ke titik akses ini untuk berkomunikasi dengan perangkat lain atau akses internet. Dalam infrastruktur ad hoc, perangkat-perangkat nirkabel dapat berkomunikasi secara langsung satu sama lain tanpa memiliki titik akses, menciptakan jaringan mandiri sementara. Lima, keamanan. Keamanan menjadi faktor penting dalam jaringan nirkabel untuk melindungi data yang dikirim dan diterima. Beberapa metode keamanan yang digunakan dalam jaringan nirkabel meliputi enkripsi data, penggunaan kata sandi yang kuat, dan protokol autentifikasi seperti WPA atau Wi-Fi Protected Access. Yang B, perangkat keras jaringan nirkabel. Perangkat keras dalam jaringan nirkabel mencakup beberapa komponen utama yang mendukung komunikasi nirkabel antara perangkat. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa perangkat keras yang umum digunakan dalam jaringan nirkabel. Yang pertama, access point adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai titik pusat dalam jaringan nirkabel. Access point berperan sebagai penghubung antara perangkat nirkabel dengan jaringan kabel yang terhubung ke internet. Access point menerima dan mentransmisikan data nirkabel antara perangkat-perangkat yang terhubung dan memungkinkan akses ke jaringan lokal dan internet. Access point biasanya terhubung ke router atau sumber internet seperti yang melalui kabel internet. Kedua, router. Router adalah perangkat yang mengatur lalu lintas data antara jaringan lokal atau LAN dan jaringan luas atau WAN seperti internet. Router memiliki kemampuan untuk mengarahkan paket data antara jaringan nirkabel dan jaringan kabel. Dalam jaringan nirkabel, router berfungsi sebagai gateway yang menghubungkan perangkat-perangkat nirkabel dengan internet. Router juga dapat berfungsi sebagai access point nirkabel dengan adanya fitur Wi-Fi yang terintegrasi. 3. Antena. Antena adalah perangkat keras yang digunakan untuk mentransmisikan dan menerima sinyal nirkabel. Antena membantu perangkat nirkabel untuk berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jarak tertentu. Antena dapat dipasang pada access point router atau perangkat nirkabel lainnya. Antena juga memiliki berbagai jenis dan desain, termasuk antena omnidirectional yang mentransmisikan sinyal dalam semua arah dan antena direksional yang mentransmisikan sinyal dalam arah tertentu. Keempat, kartu nirkabel atau wireless card yang dikenal sebagai kartu jaringan atau kartu Wi-Fi adalah perangkat keras yang terpasang pada perangkat komputer seperti laptop atau desktop yang mendukung konektivitas nirkabel. Kartu nirkabel memiliki fungsi transceiver yang memungkinkan perangkat untuk menerima dan mentransmisikan sinyal nirkabel. Kartu nirkabel biasanya terhubung ke slot PCI atau USB
pada perangkat komputer. Yang kelima, modem. Modem adalah perangkat yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Dalam konteks jaringan nirkabel, modem dapat merujuk pada modem kabel atau modem DSL yang menghubungkan jaringan kabel broadband ke jaringan nirkabel. Modem mengubah sinyal yang diterima dari penyedia layanan internet menjadi sinyal nirkabel yang dapat diterima oleh perangkat nirkabel. 6. Perangkat nirkabel. Perangkat-perangkat seperti ponsel, tablet, laptop, printer, dan perangkatan IoT juga merupakan perangkat keras penting dalam jaringan nirkabel. Masing-masing perangkat ini dilengkapi dengan modul nirkabel yang memungkinkan mereka untuk terhubung ke jaringan nirkabel dan saling berkomunikasi. C. Implementasi jaringan nirkabel dari berbagai bidang. Implementasi jaringan nirkabel telah dilakukan di berbagai bidang dengan keberagaman aplikasi. Berikut adalah beberapa contoh implementasi jaringan nirkabel dari berbagai bidang. Yang pertama, jaringan nirkabel di bidang bisnis, yaitu kantor. Jaringan nirkabel digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer dan perangkat lainnya di dalam kantor sehingga karyawan dapat berbagi data, mengakses internet, dan berkomunikasi secara efisien. Pusat perbelanjaan dan retail, yaitu jaringan nirkabel tersedia di pusat perbelanjaan dan toko retail untuk menyediakan layanan Wi-Fi bagi pengunjung dan memungkinkan mereka untuk mengakses internet dan melakukan pembelian online. Selanjutnya, hotel dan restoran. Hotel dan restoran menyediakan akses Wi-Fi bagi tamu mereka untuk keperluan bisnis dan hiburan, serta memberikan kemudahan bagi tamu untuk mengakses layanan online dan berkomunikasi. Kedua, jaringan nirkabel di berbagai bidang pendidikan. Yang pertama, kampus universitas. Universitas dan institusi pendidikan lainnya menggunakan jaringan nirkabel untuk menyediakan akses internet bagi mahasiswa dan staf, serta mendukung penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar. Yang selanjutnya, sekolah. Jaringan nirkabel digunakan di sekolah untuk memfasilitasi akses internet, berbagi sumber daya, dan mendukung penggunaan perangkat dan aplikasi teknologi dalam pembelajaran. Ketiga, jaringan nirkabel di bidang kesehatan. Yang pertama, rumah sakit. Digunakan di rumah sakit untuk mendukung komunikasi antara staf medis, melacak inventaris, mengakses data pasien, dan memfasilitasi penggunaan peralatan medis yang terhubung secara nirkabel. Yang selanjutnya, telemedicine. Itu jaringan nirkabel memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk berkomunikasi dengan pasien secara jarak jauh melalui video konferensi dan aplikasi kesehatan online. Yang keempat, jaringan nirkabel di bidang transportasi. Yang pertama, transportasi umum. Digunakan di stasiun kereta api, bandara, dan terminal bus untuk memberikan akses internet bagi penumpang, menyediakan informasi perjalanan, dan melacak data logistik. Mobil dan transportasi mandiri. Digunakan dalam mobil modern dan kendaraan otonom untuk mendukung konektivitas navigasi, pemantauan kinerja, dan mengaktifkan layanan terkait mobil seperti infotainment dan pembaruan perangkat lunak secara nirkabel. Selanjutnya, jaringan nirkabel di bidang manufaktur dan industri. Pertama, pabrik dan gudang. Digunakan dalam lingkungan pabrik dan gudang untuk menghubungkan perangkat IoT, sensor, dan sistem pengendalian otomatis untuk memantau, mengontrol, dan mengoptimalkan operasi produksi. Yang kedua, logistik dan penyediaan layanan. Digunakan dalam manajemen rantai pasokan untuk melacak pengiriman, mengakses inventaris, dan memperbarui informasi secara real-time. Keenam, jaringan nirkabel di bidang hiburan dan media. Yang pertama, rumah dan tempat hiburan. Jaringan nirkabel digunakan di rumah dan tempat hiburan seperti bioskop, stadion, dan arena untuk memberikan layanan streaming, akses internet, dan konektivitas bagi pengunjung. Industri musik dan hiburan. Digunakan dalam industri musik dan hiburan untuk menyediakan koneksi
antara perangkat audio dan sistem pemrosesan suara, serta untuk transmisi dan streaming konten hiburan. Selanjutnya, implementasi jaringan nirkabel ini hanya sebagian kecil dari banyak bidang lain yang menggunakan teknologi nirkabel. Dalam setiap bidang, jaringan nirkabel memberikan fleksibilitas, konektivitas, dan akses mudah ke informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang terakhir, WPAN. WPAN adalah Wireless Personal Area Network, yaitu jaringan nirkabel yang dirancang untuk menghubungkan perangkat-perangkat pribadi dalam jarak yang terbatas, biasanya dalam radius beberapa meter hingga beberapa puluh meter. WPAN biasanya digunakan untuk komunikasi antara perangkat-perangkat yang berada dalam jangkauan fisik yang dekat, seperti perangkat-perangkat yang digunakan oleh individu di sekitar mereka. Berikut adalah beberapa informasi detail tentang WPAN. Pertama, teknologi WPAN menggunakan berbagai teknologi nirkabel yang menghubungkan perangkat. Salah satu teknologi WPAN yang paling umum adalah Bluetooth. Bluetooth memungkinkan perangkat-perangkat seperti ponsel, handphone nirkabel, keyboard, mouse, dan perangkat IoT lainnya untuk berkomunikasi dengan jarak yang terbatas. Teknologi lain yang digunakan dalam WPAN termasuk Zigbee yang biasanya digunakan untuk aplikasi perangkat IoT dengan konsumsi daya yang rendah dan jangkauan yang pendek. 2. Jangkauan. WPAN memiliki jangkauan yang terbatas, biasanya beberapa meter hingga beberapa puluh meter. Bergantung pada teknologi yang digunakan, jarak ini memungkinkan perangkat-perangkat dalam WPAN untuk berkomunikasi secara langsung tanpa memerlukan infrastruktur tambahan. 3. Kecepatan. Kecepatan yaitu transfer data dalam WPAN bervariasi tergantung pada teknologi yang digunakan. Bluetooth sebagai contohnya memiliki kecepatan transfer data yang cukup tinggi dan terus meningkat dengan versi baru seperti Bluetooth 5.0. Namun kecepatan transfer data dalam WPAN biasanya lebih rendah dibandingkan dengan jaringan yang lebih luas seperti WLAN atau Wireless Local Area Network. 4. Aplikasi WPAN. WPAN digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk komunikasi perangkat. Yang pertama, memungkinkan perangkat-perangkat pribadi seperti ponsel, tablet, dan handphone untuk terhubung dan berbagi data secara nirkabel. Selanjutnya, pengendalian perangkat. WPAN digunakan untuk mengendalikan perangkat-perangkat seperti remote TV atau sistem audio nirkabel. Selanjutnya, Internet of Things atau IoT. WPAN digunakan dalam aplikasi IoT yang membutuhkan konektivitas jarak dekat antara perangkat IoT. 5. Keamanan. Keamanan dalam WPAN penting untuk melindungi privasi dan kerahasiaan data yang dikirim melalui jaringan. Protokol keamanan seperti enkripsi data dan autentifikasi digunakan untuk melindungi komunikasi dalam WPAN dan mencegah akses yang tidak sah. 6. Interoperabilitas. WPAN beroperasi pada standar yang telah ditetapkan, seperti Bluetooth atau Zigbee. Ini memastikan interoperabilitas antara perangkat-perangkat dari produsen yang berbeda yang mendukung standar yang sama, sehingga memungkinkan perangkat untuk saling berkomunikasi tanpa masalah. WPAN memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam menghubungkan perangkat-perangkat pribadi dalam jarak yang terbatas. Dengan WPAN, pengguna dapat menghubungkan perangkat mereka dengan mudah dan melakukan berbagai aplikasi seperti transfer data, pengendalian perangkat, dan koneksi ke perangkat IoT dengan cepat dan mudah. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan tentang konsep dasar jaringan nirkabel. Akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.